Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngomong tentang Lazada karena ada beberapa update yang saya dapatkan dari pelatihan terbaru bersama tim Lastar, yaitu mengenai algoritma di Lazada. Nah, apa aja yang berubah dan apa aja yang menjadi update akan saya sharekan kepada teman-teman. Tapi saya mau aja untuk kali ini ajak teman-teman semuanya untuk berbicara mengenai keseluruhan, ya, keseluruhan mengenai toko kita. Bagaimana sih kita itu untuk kita mulai berjualan di Lazada itu dengan menghasilkan sesuatu yang bagus, yang penjualan yang baik, ya. Jadi kita harus memahami dulu toko kita. Jadi kalau saya mau ngomongin tentang algoritma, biasanya itu nanti akan berpusat pada kata kunci, lalu juga pada judul produk dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau ngomongin kayak gini. Terus teman-teman melakukan apa yang saya sampaikan itu secara mentah-mentah, karena ini bisa berakibat fatal. Jadi ini harus disesuaikan dengan tokonya teman-teman. Apakah update yang akan saya sampaikan ini cocok atau tidak? Nah, saya akan ajak teman-teman untuk buka langsung di laptop saya dan kita akan sama-sama belajar untuk melihat kendala-kendala apa aja dan bagaimana sih kita untuk upgrade, ya, karena banyak banget yang DM saya itu mengenai, kok tolong dong bedahin toko saya begini, apa yang harus saya lakukan. Nah, kali ini saya ajak teman-teman langsung buka di sini aja, ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke tokonya teman-teman untuk melihat kesehatan toko kalian, ya. Apakah toko kalian sehat? Kalian bisa lihat di bagian performa toko kalian, ya. Jadi di bagian wawasan data di sini, lalu di kesehatan toko, teman-teman lihat apakah ada poin yang sedang berjalan di toko kalian. Kalau seperti ini 0 poin, aman, ya. Berarti toko kalian nggak ada masalah. Walaupun di sini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita lihat, ya, kita dapat pelanggaran nih, terutama di sini yang warna, kalau warnanya hijau seperti di atas ini aman. Kalau warnanya seperti yang di bawah ada orange atau merah, ini warning. Tapi di sini pelanggarannya tidak dikenakan poin. Jadi ini masih termasuk kategori pelanggaran ringan. Kalau di toko kalian sudah cukup aman, kalian juga bisa mulai masuk di bagian bisnis analisis, ya. Di bagian bisnis analisis ini untuk apa? Untuk mengetahui performa toko kalian secara keseluruhan dulu, ya, supaya treatmentnya sama nih. Kita nggak boleh treatmentnya beda-beda, ya, teman-teman, ya. Jangan sampai gini, maksudnya gini, toko itu tiap orang itu beda-beda. Jadi kalian tuh nggak bisa menyamakan treatmentnya. Ya, jadi contoh di sini, ya, saya ajak teman-teman untuk melihat data. Kalian buka bisnis analisis kalian, lalu cek di 30 hari terakhir dari data kalian untuk mengetahui apa sih yang kurang dari toko kalian, ya. Apa sih masalah di toko kalian. Contoh di toko ini adalah toko salah satu klien saya, ya. Toko salah satu klien saya di 30 hari terakhir, ya, omsetnya ada di angka 147 juta, ya, teman-teman. Pengunjungnya ada di 84.000. Nah, pengunjungnya cukup banyak, ya, 84.000 ini per harinya hampir 3.000 orang. Sedangkan tingkat konversinya di angka 1,74. Tingkat pengunjung mengalami peningkatan cukup baik, tapi konversinya turun. Berarti ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah, ya. Salahnya apa? Ada traffic yang tidak efektif. Nah, di sini ada beberapa waktu yang lalu kita trial iklan untuk mencoba dan ternyata hasilnya boncos, ya. Iklannya tidak berjalan dengan baik. Yang masuk adalah traffic yang tidak membuahkan hasil. Nah, beberapa hari yang lalu sudah saya mulai evaluasi iklannya supaya memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kalau seperti ini apa yang jadi masalah? Jadi yang masalah adalah kita banyak traffic tapi tidak efektif untuk mendatangkan penjualan atau tidak membuat orang beli. Jadi traffic yang masuk ke toko kita, kebanyakan dari toko saya ini trafficnya bisa dibilang 70% dari iklan, nih. Nah, dengan banyaknya traffic seperti ini, tapi tingkat konversinya mengalami penurunan hingga 50% dibanding sebelumnya. Ini berarti ada warning nih, ada yang salah dengan strategi iklan yang digunakan. Berarti harus kita perbaiki, ya. Kalau misalnya di toko kalian case-nya beda lagi, misalnya pengunjung kalian kecil sekali sementara konversi kalian bagus, berarti mungkin kalian harus treatment bagaimana caranya untuk meningkatkan traffic kalian. Nah,
Salah satu cara untuk meningkatkan traffic itu bisa dilakukan dengan, bukan salah satu cara ya, ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik organik. Teknik organik ini adalah memainkan kata kunci. Yang berikutnya juga dengan beriklan. Yang berikutnya lagi dengan berbagai fitur-fitur seperti mengikuti campaign, lalu fitur-fitur menaikkan traffic yang lain ya, flash sale, voucher, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya bicarakan ada dua hal, yaitu mengenai algoritma pencarian dan juga algoritma iklan. Ternyata ada beberapa perbedaan, ada beberapa perubahan, ada beberapa teman yang kenapa toh aku sudah bikin judul produk bagus-bagus, tapi kok trafficnya nggak bagus gitu ya, trafficnya masih sedikit, atau mungkin aku sudah jiplak si toko A atau toko B yang di sana udah rame banget, penjualannya banyak, aku jiplak judulnya, ternyata kok traffic di tokoku juga mejen, maksudnya nggak naik-naik, atau saya sudah iklan dengan bid yang tinggi sekalipun ternyata iklannya nggak berjalan atau tidak running. Nah, ternyata ada beberapa perubahan di sistem algoritma iklan, yaitu perubahan ini berada di sisi bagaimana kita membuat judul. Jadi, mungkin ini kisi-kisi singkat saja yang akan saya berikan kepada teman-teman. Bagaimana sih kita membuat judulnya? Kalau selama ini banyak sekali teman-teman itu memasukkan kata-kata yang tidak penting. Contoh tidak penting apa? COD, bayar di tempat, gratis ongkos kirim, dan lain sebagainya di judul produk kalian. Itu sangat-sangat tidak bermanfaat ya, sangat-sangat mubazir. Kalau teman-teman diajarin, ada yang ngajarin bikin judulnya pakai gratis, bayar tempat, COD dan sebagainya, itu nggak ada gunanya ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang penjualan udah kenceng, ya bukan karena judulnya ya, tapi karena ada faktor-faktor eksternal lainnya yang membuat penjualannya meningkat. Bahwa kita harus menyusun judul produk itu berdasarkan kata kunci yang benar-benar kita bidik ya. Contoh lagi, beberapa teman-teman bikin judul itu di depannya menggunakan brand. Untuk teman-teman yang menjual produk yang memiliki brand itu cukup terkenal, itu brand wajib kita letakkan di depan. Sementara kalau brand kita itu masih brand UMKM lah, belum terkenal, belum ada nilai plusnya banget, sebaiknya nggak usah masukkan judul produk ya. Jadi jangan masukkan di judul produk, atau kalian ingin letakkan bisa letakkan di belakang. Contohnya apa? Contoh, misal kalian menjual produk Samsung deh, atau ini aja deh ya. Nih, jam tangan saya nih, misalnya Alexander Christie ya. Nah, karena Alexander Christie ini sudah cukup populer ya. Memang bukan jam mahal sih, tapi menurut saya Alexander Christie, Casio gitu kan, apalagi ya, itu kan sudah cukup populer lah ya, cukup dikenal. Itu brandnya bisa kita letakkan di depan. Contoh, jam tangan Alexander Christie atau Alexander Christie dan lain sebagainya, kita bisa tuliskan di depan. Atau misal kalau kita menjual produk misalnya handphone ya, kita bisa masukkan handphone Samsung itu di bagian depan ya, karena brandnya itu adalah judul produk. Tapi kalau misalnya brand kita tuh masih brand UMKM yang nggak jelas, misalnya apa? Contoh brand saya sendiri deh, misalnya gitu kan, Jacksin gitu ya, mungkin sedikit beberapa kenal tapi kan tidak populer banget ya, brand Jacksin itu nggak populer banget. Jadi itu mungkin nggak perlu kita letakkan di depan, tapi kita bisa letakkan di belakang. Nah, di algoritma Lazada sendiri, baik itu pencarian ataupun iklan, itu akan membaca 3 kata pertama itu sebagai keyword populernya. Jadi yang benar-benar menarik banget untuk terdeteksi sama mesin pencarian. Mungkin di sini teman-teman belum dapat gambaran lengkap dengan apa yang saya sampaikan, karena saya juga tidak bisa menyampaikan detail banget di sini. Tapi pada akhir bulan ini, nanti di tanggal 27 Mei, saya ada kelas offline di Jogja di cafe saya ya. Ini memang disupport langsung sama Lazada, membicarakan mengenai algoritma ini dan juga tentang iklan. Dan plusnya adalah kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan juga konsultasi ya. Misalnya kalian datang konsultasi bedah toko, boleh ya.
acara ini eksklusif hanya untuk 15 orang saja ya, teman-teman. Jadi acara ini nanti tanggal 27 Mei di cafe saya di Jogja ya, offline ya. Jadi kalau teman-teman misalnya luar Jogja mau datang juga boleh, dan investasinya pun murah banget ya. Kalau teman-teman tahu biasanya kelas saya kalau offline kalau di Jakarta bisa lumayan mahal, kalau di sini kalian sangat murah, nanti dapat dinner juga, dapat konsultasi bedah toko, kalian mau bedah toko. Saya sengaja bikin kelas ini hanya 15 orang supaya tidak terlalu penuh dan saya bisa membantu teman-teman lebih maksimal. Biasanya kelas saya sampai 50 orang. Cuma pengalaman kalau kelasnya terlalu penuh itu biasanya teman-teman nggak bisa belajar maksimal ya. Jadi di sini hanya 15 orang. Investasinya kalau sampai teman-teman daftar sampai tanggal 20 Mei itu harganya single pack-nya atau sendirian itu 350.000. Kalau berdua itu 550.000. Kalau kalian daftarnya setelah tanggal 20 ya sampai acaranya nanti, single pack-nya 500.000, couple-nya 800.000 ya. Couple itu untuk 2 orang ya, couple itu nggak mesti pasangan gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana beriklan, strategi iklan di Lazada juga otomatis manual, strategi milih kata kunci, dan juga membahas algoritma yang tadi saya sampaikan. Lalu kita juga mungkin kita memang lebih fokus bagaimana cara beriklan di Lazada untuk meningkatkan penjualan kita, khususnya untuk menyambut 66 ya nanti ya di situ. Nah, daftarnya gimana? Teman-teman bisa WA langsung ke admin saya di 089652493490 ya. Ini eksklusif hanya untuk 15 peserta aja ya. Murah banget, cepetan daftar. Biasanya setelah saya post ini hanya butuh 2-3 hari saja untuk kelasnya penuh ya. Jadi memang mohon maaf kalau buat teman-teman yang nanti tidak kebagian kelas, silakan ditunggu kelas selanjutnya mungkin beberapa bulan yang akan datang. Kembali ke sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke toko kalian dan mengetahui problemnya kalian, baru kalian bisa action, terutama kalau kalian ingin berpikir untuk mengganti judul produk kalian. Itu kalian nggak boleh langsung ya. Kalau misalnya saya nyarankan bikin judul produknya gini, kalian nggak boleh langsung ganti judul produk kalian seperti yang saya sarankan. Karena tidak semua toko atau tidak semua produk itu perlu diganti judulnya. Kalau kalian ganti judulnya sembarangan, justru bisa menjadi bumerang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa ngikuti juga kelas saya atau menjadi membership di channel YouTube saya ini. Di setiap video saya ada juga ya, ada juga join membership untuk kalian mengetahui kelas-kelas melihat rekaman dari kelas-kelas online saya dan bisa belajar dari sana. Murah banget ya, kalian bisa pilih yang platinum untuk bisa mendapatkan video pelatihannya. Oke, gitu aja dari saya ya. Ikuti terus, jangan lupa subscribe untuk kita update di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam cuan.